Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Balena. Lena, terima kasih sudah hadir menembus mata batin hari ini. Sama-sama. Di sini kita selalu kehadiran orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Punya pesugihan, punya penglaris, jimat, pelet, guna-guna, santet, teluh, dan lain-lain. Biasanya ada makhluk-makhluk halus yang selalu mendampingi mereka. Betul. Kamu sendiri pernah nggak ngelihat makhluk gaib? Makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya sebagian dari keseharian aku. Karena memang dari lahir itu aku udah bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Sampai sekarang? Udah berjalannya waktu karena aku tuh capek dengan lihat-lihat yang seperti itu tuh memang bentuknya itu memang diperlihatkan di mata aku gitu. Seperti apa bukan sih cuma bentuknya? bayangan atau apa kayak gitu. Bentuknya kayak gimana? Macam-macam, setiap kejadian macam-macam. Ada yang dari kuntilanak lah, ada pocong lah, atau nenek-nenek berambut putih terus berbusa lah kayak gitu. Akhirnya aku sendiri tuh capek gitu kan. Jadinya aku pernah datang ke kiai untuk ditutup biar nggak bisa ngelihat lagi kayak gitu. Karena akunya memang nggak mau. Setelah itu beneran berhasil? Setelah itu berhasil cuman beberapa bulan aja. Habis itu kebuka lagi? Kebuka cuman sekarang udah nggak bisa lihat kalau pas lagi ada kesempatan yang bisa lihat. Tapi sekarang cuma bisa ngerasain aja. Kalau sekarang kamu merasakan sesuatu nggak di studio ini? Studio banyak banget. Apa yang kamu rasain apa aja? Lihat atau ngerasain? Ngerasa. Terus cuman di mana dia posisi tinggalnya itu aku ngerasa oh di situ dia ada kayak gitu. Di sekitar kita ada nggak? Kalau di sini sepertinya nggak ada, cuman di balik. Di balik set ini? Iya, di balik set ini. Kamu ngelihat sosoknya, merasakan sosoknya seperti Merasakan, apa? sangat merasakan di sini karena banyak banget. Jadi pas tadi aku masuk aja sampai menggigil. Tapi kamu udah nggak takut ya karena terbiasa ya? Nggak takut pas lagi melihat. Tapi kalau pas udah selesai melihat kayak gitu, kalau kayak gitu kan melihat tuh pengennya penasaran kan, pengennya dilihatin terus. Pas udah selesai dia ngilang, barulah ketakutan. Gitu. Mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ketakutan ya? Takut sih sebenarnya. Karena tadi pas masuk di sini aja udah hawanya udah macem-macem. Aduh, saya juga nggak berani sih sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang jelas kita akan bertemu dengan salah satu partisipan kita. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu hitam. Wow. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuan. Selamat malam Yuan. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah seorang Sudah lama? kurang lebih 3 tahun. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini demi kekayaan menghalalkan segala cara. Maksudnya? Di sini saya setiap ada orang yang melahirkan ke klinik saya. Jadi ari-arinya itu saya buat disimpan di ruangan khusus, dan bayinya itu setiap perut yang anaknya mau dilahirkan itu selalu saya kasih tanda minyak. Itu berarti tandanya itu buat tumbal. Tumbal buat siapa? Buat pesugihan saya. Dan yang kamu tumbalkan adalah ari-arinya itu? Ari-ari dan bayinya juga. Bayinya juga? Iya.
Baik, Anda pertama kali melakukan hal ini, dari mana sih ceritanya Anda punya kemampuan dan punya kepercayaan seperti ini? Awalnya memang dengar dari teman dan saya pun tidak percaya. Tapi saya karena penasaran dan saya belajar dari teman-teman saya. Belajar, lalu Dan diperkenalkan sama seorang dukun. yang meminta Anda untuk memberi tumbal bayi ataupun ari-arinya itu siapa? Dukun itu? Iya, tapi itu di situ ada jin, ada kayak jenis genderuwo. Itu yang memakan ari-ari itu dan bayi itu. Sudah berkeluarga, Mbak? Sudah. Punya Nah, anak? di sini saya ikut di sini itu cuma minta tolong. Apa? Jadi akhir hari ini si genderuwo itu tuh meneror saya. Teror seperti apa? Kalau dia itu minta tumbal anak saya. Kalau nggak dikasih apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi saya tidak tahu. Yang pastinya genderuwo itu minta anak saya. Dia selalu meneror saya dengan suara-suara kayak gitu. Dengan bisikan-bisikan gak jelas. Mengganggu dalam bentuk Mengganggu nyata dalam atau kehidupan saya. atau dalam mimpi hadirnya? Dalam mimpi iya, dalam nyata ya. Seperti apa sosoknya? Tinggi, besar. Hah? Dia selalu ngikutin saya. Anda nunjuk Itu. ada di situ. Di belakangnya Mbak Lena. Baik, mudah-mudahan Anda bisa terlepas dari perjanjian ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuan, lahir di tanggal 30 April 1988. Sosok yang penuh simpatik dan baik hati, namun mudah terlena menggunakan jalan pintas. Saya mencium bau tali ari-ari yang baru lahir di tangan Yuan. Dia memberikannya pada sosok yang sangat mengerikan, yang telah membuat perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Saya melihat Yuan ke depannya jika tidak menghentikan kasus ini. Bahkan dia sendiri yang akan menjadi korban.
Yang kecil. Kau pernah gugurin anak ya? Jujur. Iya. Saya Kalau tahu. melakukan aborsi, alasannya kenapa? Karena belum siap. Usia kandungan berapa bulan? 6 minggu. 6 minggu. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Betul. Bayuan, pesugihan, lam Tumbal, tumbal, baji, bayi, Bayi. genderuwo. Dia dikasih uang dari genderuwo ini dengan Oke. memberikan tumbal. Pertama-tama saya ingin lurusin yang ada di dalam pikirannya Bayuan itu yang menciptakan sendiri sebenarnya. Kedua, kamu kena karma karena kamu pernah ngaborsi diri kamu sendiri. Gitu. Ketiga, saya melihat finansial kamu, keuangan kamu sekarang turun drastis, bes. Apakah itu betul? Betul. Saya di sini melihat lontang-luntung laki-laki seorang, aku nggak tahu ini laki-laki siapa, tapi ketika bangun langsung kayak lontang-luntung, bingung mau ngapain. Saya dengar suara bunyi ayam berkokok juga. Betulkah? Betul. Laki-laki. Itu yang saya lihat, ciri-ciri rumahnya. Saya melihat suara burung di sini. Apakah kamu memelihara burung kah? Tidak. Tapi burung tetangga. Mungkin tetangga. Kejadian seperti ini. Tidak. Oh, Pasien saya banyak. Jadi dia taunya uang saya banyak dari pasien. oke. Pasien ini pasien apa nih? Pasien gugurin atau pasien dukun? Untuk melahirkan. Oh. Tapi pernah dong diminta untuk gugurin juga. Pernah, tapi saya tidak melayani untuk pengguguran. Karena emang niat saya itu mencari tumbal. Bukan untuk menggugurkan kandungan orang lain. Mencari tumbal. Dengan janin mereka, dengan bayi mereka. Tapi pernah nggak? Pernah diminta, pernah. Tapi saya tidak melaksanakan itu. Kenapa? Kenapa? Ya mungkin karena itu. Karena saya sendiri pernah menggugurkan, pernah aborsi. Tapi Anda memberikan tumbal. Iya. Semuanya. Boleh. Saya ingin kembali seperti sedia kala meskipun saya hancur, meskipun saya miskin. Sabar ya Mbak ya. Boleh saya lihat benda-benda gaib yang Anda bawa? Boleh. Silakan. Udah kayak sekitar 5 bulan, 4 bulan. 4 minggu masih Enggak, dua udah lebih bulan. dari 5 minggu ini. Ini 5 minggu. Udah 5 minggu udah enggak, segini. ini udah lebih. Udah ada tangan dan kakinya udah kebuka jarinya Kalau ya. 4 minggu, 5 minggu tuh masih berbentuk Masih- kayak gitu, belum kelihatan kayak gini. Ini kayaknya 5 bulanan gitu deh. Iya. 5 bulanan. Aduh, sayang banget. Kayak baik sini. Aduh, Roy. Apa yang kamu lihat dari benda yang dia bawa ini, Roy? Ini bendanya apa saja ya? Boleh diceritakan kah? Di sini ada minyak di dalamnya sama bunga yang biasa buat saya ritual di Kepala. buat banana. Dan itu dalamnya apa? Di sini dalamnya cuma ada minyak. No, Ari-ari. jangan dong. Tidak. Saya tidak bawa ari-ari. Tapi tempatnya sih tempat hari-hari ya. Kembang ini. Minyak. Saya curiga ari-ari biasanya simpen situ. Betul. Kembang 7 rupa sama bandana. Bandana ini meskipun dia jelek, kering, mau sejelek apapun, ini harus ada di tangan saya, kemanapun saya pergi. Karena emang ini simbol saya. Selama Itu- saya melakukan ritual-ritual itu. Bunga melati. Coba Roy. Apa? Roy, kamu merasakan sesuatu mendekat ke kamu nggak? Enggak. Apa tuh? Benar? Yakin? Yakin? Iya, aku lagi fokus dengan tali. Is something wrong with me or not? Nggak tahu. Tapi Lena. telinga saya ada suara-suara aneh, suara gemuruh. Gemuruh. Mau saya ngikat aja, Roy.
Ini almost done sih actually. Oke. Gini, sesuai yang kamu mau. Begitu ya? Kok aneh-aneh ya? Makanya kayak gini, kayak film-film zaman dulu aja kayak Susana gitu. Karena memang ritual itu harus memakai seperti ini. Ini Itu nanti harus. Kalau busuk gimana? Mau busuk, mau seperti apa, tetap harus aku kenakan. Biasanya kan aku sering pakai ini untuk acara ritual upacara di Bali gitu kan biasa ya. Ini dia tahannya cuma 3 hari terus sudah gitu kering. Gitu. Keringnya ntar jadi kayak gini nih. Nih. Gitu. Keringnya jadi kayak gini nih. Kalau bunga ini nggak cuma 3 hari tahannya. Ini Dia nggak kering-kering bertahan nih? lebih lama lagi. Oke, setelah melakukan ini menggunakan bandana ini apa yang kamu lakukan? Ritual-ritual untuk Coba. memanggil. Aku pengen dipanggil ritual. Aku pengen banget teman-teman yang nggak kelihatan hadir di sini. Pemirsa di rumah, ini tidak boleh dicontoh ataupun dijadikan panutan. Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Jangan pernah coba-coba. Don't try this at home. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja, Mbak? It's okay. Balena, kamu rasain apa? Rasain. Kamu ngerasain sesuatu ya? Apa? Suaranya semakin kencang, semakin mendekat. Undang dong. Masuk. Dia bisa kamu undang ke dalam badan kamu nggak? Supaya kita bisa komunikasi. Saya tidak bisa untuk mengundang di dalam acara seperti ini. Jadi harus ada kamar khusus kalau saya harus komunikasi. Iya, mungkin juga benar ya. Karena sang makhluk halusnya pun juga Nggak di mau sini kan diekspos banyak ya. lighting ya. Iya, Benar. malu Banyak. dia. Iya, nggak mau di malu banyak lampu, kamera. kamera terang banget kan ini jadinya. Dia cuma bisa hadir, tapi untuk komunikasi nggak bisa saya. Karena ini kan selalu ada di ruangan khusus, jadi saya bisa komunikasi. Setelah ritual tadi, apa yang kamu lakukan? Saya memanggil. Manggil dia. Iya, Sekarang udah ada. sudah ada dari tadi juga sudah ada, cuman ini Sekarang? semakin Dekat. iya. Saya minta tepung kuning. Tepung kuning dong. Ini saya nggak netralisir ya. Bolehkah? Silahkan. Tuh, jadi Mbak Yuan datang kemari untuk melepaskan semuanya ya. Iya benar, Totally semuanya udah nggak mau. sudah tidak mau. Sudah tidak Saya mau. rela kalau memang harus kembali miskin seperti sedia kala. Dikasih uang nggak mau juga gitu ya. Roy, ini apa sih Roy sebenarnya tepung kuning ini? Ini Untuk apa yang fungsinya? dipakai buat India itu loh. Oh, panggil lagi boleh nggak? Iya matanya ya. Kayak Apa mata kenapa? matanya dari Gue tadi. Nggak kuat lihat matanya si Mbak ya. Oke. Ada dekat ya. Roy. Oh my God. Kenapa kamu diliatin ya, Balena? Kamu suka- kenapa sih? Ha? Karena dari tidur di belakang Mbak Lena terus. Selalu di dekat Mbak Lenanya terus. Itu sosok yang biasa sama kamu itu. Gendruwo. Genderuwo itu ada di belakang sini. Iya. Oh Tuhan astaga. What? Itu kesenggol.
Itu dijatuhin sama genderuwonya.